Langit mulai meredup saat matahari tenggelam di balik pegunungan. Awan kelabu berarak pelan, seakan menyelimuti dunia dalam bayangan misterius. Di antara celah-celah batu terjal, suara derap langkah kuda dan dentingan besi menggema, memenuhi udara dengan aura kekuasaan yang menakutkan. Hercules berdiri gagah di atas bukit, memandang dataran luas yang baru saja menjadi saksi kemenangan besar pasukannya. Tubuhnya tegap bak batu karang, otot-ototnya menggurat jelas di bawah baju zirah yang penuh noda darah lawan. Matanya tajam, menyala dengan api kemenangan yang tak tergoyahkan. Ia adalah legenda hidup, panglima yang tak pernah kalah. Namun, di balik tatapan angkuhnya, Hercules merasakan kehampaan yang sulit dijelaskan. Meski tak terhitung musuh yang telah jatuh di hadapannya, hatinya tetap terasa kosong. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma kematian yang pekat. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan yang menyelusup tanpa diundang. Saat malam mulai melabuhkan jubah hitamnya, seorang prajurit datang dengan tergesa, wajahnya pucat pasi. "Tuanku, kami menemukan sekelompok pengembara tak dikenal di lembah utara. Mereka tampak damai, namun ada sesuatu yang aneh pada mereka." Kening Hercules berkerut. Dalam wilayah kekuasaannya, tak ada yang berani berkeliaran tanpa seizinnya. Bawa mereka ke perkemahan. Aku ingin melihat siapa yang cukup berani melintasi tanah ini tanpa rasa takut. Api unggun berkobar-kobar, memantulkan bayangan liar di wajah-wajah kasar para prajurit. Hercules duduk di singgasananya yang terbuat dari kayu jati kokoh, dikelilingi oleh komandan-komandan kepercayaannya. Di depannya, berdiri sekelompok orang dengan pakaian sederhana namun bersih, mata mereka memancarkan ketenangan yang tak lazim. Pemimpin rombongan itu berdiri paling depan. Tubuhnya tidak kekar, namun tegap dengan aura wibawa yang memancar kuat. Janggutnya rapi, wajahnya bersih dan tenang, seolah tak terpengaruh oleh tatapan tajam Hercules. Ia mengenakan jubah panjang berwarna putih gading yang berkibar pelan diterpa angin malam. "Kau siapa, dan apa yang membuatmu begitu berani berjalan di wilayahku tanpa izin?" Suara Hercules bergemuruh, keras dan penuh kuasa. Orang itu tersenyum tipis, menundukkan kepala dengan sopan sebelum menjawab, "Namaku Gus Ikdam. Aku hanyalah seorang musafir yang membawa pesan kedamaian." Beberapa prajurit tertawa mengejek. "Kedamaian, di depan panglima perang paling ditakuti di dunia." Itu terdengar seperti lelucon konyol. Namun, mata Gus Ikdam tetap tenang, tak tergoyahkan oleh cemoohan di sekelilingnya. "Kedamaian," Hercules menyeringai sinis. "Dunia dikuasai oleh kekuatan dan ketakutan, bukan kedamaian. Apakah kau begitu bodoh hingga tidak mengerti itu?" Gus Ikdam menatap tepat ke dalam mata Hercules, tatapannya lembut namun dalam. "Kedamaian bukanlah kelemahan, dan kekuatan sejati tak diukur dari seberapa banyak darah yang telah ditumpahkan." Dada Hercules berdegup kencang. Kata-kata itu menghujam hatinya seperti anak panah tajam. Ia terbiasa mendengar sanjungan, teriakan ketakutan, atau kebencian yang membara, namun tidak pernah sepatah kata pun mampu mengguncang batinnya seperti ucapan orang asing ini. "Aku bisa membunuhmu sekarang juga dan membuktikan siapa yang lebih kuat," ancam Hercules, suaranya bergetar oleh amarah yang tak biasa ia rasakan. Gus Ikdam tersenyum tipis, "Kau bisa membunuh tubuhku, namun tidak dengan jiwaku. Kekuasaanmu tidak menjangkau keabadian." Suasana menjadi tegang. Para prajurit menggenggam erat gagang pedang mereka, siap menerkam kapan saja. Hercules mengepalkan tinjunya, tapi tidak melayangkan pukulan. Ada sesuatu dalam diri Gus Ikdam yang menghentikannya. Bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan keyakinan yang membuatnya merasa kecil. Malam semakin pekat. Angin berembus kencang, menggoyangkan nyala api unggun. Bayangan wajah Hercules terlihat samar dan rapuh, berbeda dari biasanya. Ia memandangi Gus Ikdam yang tetap berdiri teguh di hadapannya, tenang dan tak sedikit pun menunjukkan rasa takut. "Bicaralah," ujar Hercules akhirnya. "Aku ingin mendengar tentang kedamaian yang kau bawa itu." Gus Ikdam mengangguk pelan, senyum bijak tak pernah lepas dari wajahnya. "Dengan senang hati, wahai panglima yang kuat. Namun, ketahuilah bahwa kekuatan terbesar adalah kekuatan untuk mengendalikan diri." Kata-kata itu kembali menghantam hati Hercules. Ia merasa tersingkap, seolah Gus Ikdam bisa melihat kegelisahan yang selama ini berusaha ia sembunyikan di balik gelar dan kekuasaannya. Malam itu, di bawah langit berbintang yang menyaksikan pertemuan dua jiwa dari dunia berbeda,
kisah pencarian kebenaran dimulai. Sebuah kisah yang tak hanya akan mengubah takdir Hercules, tetapi juga seluruh pasukan yang setia mengikutinya. Malam semakin larut, angin lembah bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berbisik lirih. Api unggun terus berkobar, nyalanya menari-nari liar, memantulkan bayangan yang bergerak gelisah di wajah Hercules. Di hadapannya, Gus Ikdam duduk bersila dengan tenang, wajahnya teduh dan damai seolah tiada satu pun yang mampu mengguncang ketenangan hatinya. Hercules menyandarkan tubuh kekarnya pada batu besar di belakangnya. Seumur hidupnya, ia selalu dikelilingi oleh kekerasan dan ketakutan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah perintah yang tak terbantahkan. Namun, kali ini berbeda. Ada rasa penasaran yang mengusik pikirannya. Siapa sebenarnya orang asing ini? Dan dari mana datangnya ketenangan yang begitu kuat hingga mampu meredam amarah panglima perang yang tak terkalahkan? Apa yang membuatmu begitu yakin dengan kedamaian yang kau bawa? Tanya Hercules, suaranya berat namun mulai melunak. Kekuasaan diukur dari seberapa besar rasa takut yang bisa ditanamkan. Begitulah caraku menaklukkan negeri-negeri. Tanpa ketakutan, mereka akan memberontak. Gus Ikdam tersenyum lembut. Matanya menatap Hercules dengan penuh pengertian, tanpa sedikit pun menunjukkan ketakutan atau kekaguman. Takut adalah rantai yang rapuh, wahai Panglima. Ia bisa dipatahkan oleh kebencian dan dendam. Namun, cinta dan kedamaian mengikat hati dengan kuat, tanpa rasa sakit ataupun paksaan. Hercules terdiam. Kata-kata itu menggema dalam pikirannya, menimbulkan gelombang tanya yang tak dapat ia redam. Selama ini, ia memerintah dengan tangan besi, menghancurkan lawan dan menaklukkan jiwa mereka dengan teror. Namun, mengapa setelah semua kemenangan itu, hatinya justru terasa hampa? Kedamaian, apakah itu yang membuatmu begitu tenang, bahkan di hadapanku? Hercules menyipitkan mata, mencoba membaca wajah Gus Ikdam yang tetap berseri. Gus Ikdam mengangguk pelan. Kedamaian datang dari mengenal Sang Pencipta dan menyadari bahwa hidup ini hanyalah perjalanan sementara. Ketika hati tak lagi bergantung pada kekuasaan atau harta, ketakutan pun lenyap. Hercules tertawa pendek, nada sinis masih terdengar. Aku telah menaklukkan banyak negeri dan mengumpulkan harta yang tak terhitung. Namun, mengapa ketenangan itu tidak pernah datang padaku? Gus Ikdam menatap dalam-dalam ke mata Hercules. Karena yang kau taklukkan hanyalah dunia luar. Namun, musuh terbesarmu adalah dirimu sendiri, dan kau belum mampu menaklukkannya. Dada Hercules bergemuruh. Kata-kata itu menghujam tepat ke hatinya, membongkar semua perasaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Amarah, kesepian, kehampaan, semua itu tiba-tiba meluap tanpa dapat ditahan. Ia mengepalkan tinjunya, urat-urat di lengannya menegang, namun tidak melayangkan pukulan. Kau bicara seolah tahu segalanya tentangku, desis Hercules, suaranya bergetar oleh emosi yang bercampur aduk. Apa yang kau ketahui tentang kekuatan? Kau tidak pernah bertempur. Kau tidak pernah berdiri di ambang kematian. Gus Ikdam menghela napas panjang, wajahnya tetap lembut namun kini terlihat kesedihan yang dalam. Kau benar, aku tak sekuat dirimu dalam hal fisik. Namun, kekuatan sejati bukanlah tentang otot atau senjata, melainkan keberanian untuk mengalahkan nafsu dan ketakutan dalam diri sendiri. Hercules mengalihkan pandangannya. Kata-kata itu seakan mencerminkan kekosongan yang selama ini menghantui pikirannya. Ia telah menaklukkan banyak raja, namun tak pernah mampu mengalahkan rasa takut akan kesepian yang membayangi hatinya. Suasana hening, hanya suara api yang berderak memecah keheningan malam. Gus Ikdam menatap langit, matanya menerawang jauh menembus bintang-bintang yang bertaburan. Ketahuilah, Hercules, kekuatan yang sebenarnya adalah saat kau bisa berdamai dengan dirimu sendiri dan menerima kelemahanmu tanpa rasa malu. Hercules menggertakkan giginya. Ia ingin membantah, namun tak ada kata yang keluar. Setiap kalimat dari Gus Ikdam seperti kunci yang membuka pintu-pintu rahasia dalam hatinya. Perlahan, kebencian dan amarah yang semula menguasainya mulai mencair. Apa yang kau cari sebenarnya? Tanya Hercules akhirnya. Suaranya rendah namun penuh keingintahuan. Mengapa kau datang ke sini? Gus Ikdam tersenyum hangat. Aku hanyalah musafir yang menyebarkan cahaya kebenaran. Tujuanku bukan menaklukkan negeri atau meraih kekuasaan, melainkan membawa kedamaian dan cinta bagi mereka yang mencarinya. Hercules menatap Gus Ikdam lekat-lekat. Ada sesuatu yang berbeda dari orang ini.
Bukan kekuatan fisik atau sihir, melainkan ketenangan dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Sesuatu yang selama ini ia cari namun tak pernah ia temukan dalam perang dan kekuasaan. Cahaya kebenaran, katamu, gumam Hercules, pandangannya kosong menatap api yang terus berkobar. Aku ingin mendengarnya lebih banyak. Tapi ingat, jika kau mencoba menipuku, takkan ada yang tersisa darimu. Gus Ikdam tertawa kecil, penuh kehangatan. Kebenaran tidak pernah menipu, Hercules. Hanya hati yang tertutup kesombongan yang tak mampu melihatnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hercules merasa tak berdaya. Bukan oleh kekuatan musuh, melainkan oleh kebenaran yang sederhana namun begitu kuat hingga mengguncang jiwanya. Malam semakin larut, namun bagi Hercules, ini adalah awal dari pencarian yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur, menyiram langit dengan semburat oranye keemasan. Kabut tipis menyelimuti perkemahan, bergerak pelan seperti bayang-bayang yang enggan pergi. Hercules berdiri di ambang tendanya, matanya memandang jauh ke cakrawala. Hatinya resah, dipenuhi pikiran yang tak kunjung reda sejak pertemuannya dengan Gus Ikdam. Seumur hidupnya, Hercules selalu mengandalkan kekuatan dan ketangguhannya untuk menaklukkan dunia. Ia percaya bahwa kekuasaan didapat dari ketakutan yang ditanamkan pada musuh-musuhnya. Namun, kata-kata Gus Ikdam mengguncang keyakinannya. Kedamaian, kekuatan jiwa, dan ketenangan batin, semua itu terasa asing dan sulit ia pahami. Tiba-tiba, suara teriakan pecah dari tenda di ujung perkemahan. Hercules segera bergegas, langkahnya berat namun cepat. Para prajurit berkumpul dengan wajah cemas, menciptakan lingkaran di sekeliling seorang prajurit muda yang tergolek lemah di atas tandu. Tubuhnya menggigil hebat, wajahnya pucat pasi, dan napasnya tersengal-sengal. Itu Edoros, ujar salah satu prajurit dengan nada penuh kekhawatiran. Tadi malam ia terluka parah saat patroli. Lukanya terinfeksi, dan demamnya tak kunjung reda. Hercules mengerutkan dahi, menatap luka dalam yang menganga di paha Edoros, merah membengkak dengan cairan kental yang mengalir pelan. Tak ada tabib yang sanggup menyembuhkan luka seperti itu. Dalam benaknya, Edoros sudah separuh mati. Apa yang terjadi di sini? Suara lembut namun tegas terdengar dari belakang. Gus Ikdam berjalan mendekat, wajahnya teduh meski pandangannya penuh simpati. Prajuritku terluka parah, jawab Hercules singkat, suaranya dingin. Bahkan para tabib terbaikku tak mampu menyembuhkannya. Gus Ikdam berlutut di samping Edoros, mengamati luka itu dengan seksama. Wajahnya berubah sendu. Ia menyentuh kening prajurit muda itu dengan lembut, lalu menatap Hercules dalam-dalam. Jika kau izinkan, aku ingin berdoa untuk kesembuhannya. Hercules mendengus sinis. Doa? Apa yang bisa dilakukan doa? Yang dibutuhkan prajuritku adalah obat, bukan kata-kata kosong yang melayang di udara. Gus Ikdam tersenyum sabar. Doa bukan sekadar kata-kata, Hercules. Ia adalah penghubung antara jiwa yang lemah dengan Sang Pencipta yang Maha Kuat. Namun, jika kau tak mengizinkan, aku takkan memaksa. Ada sesuatu dalam tatapan Gus Ikdam yang membuat Hercules terdiam. Keangkuhannya runtuh perlahan, digantikan oleh rasa penasaran yang tak terbendung. Ia melangkah mundur dan memberi isyarat agar Gus Ikdam melanjutkan. Gus Ikdam menutup matanya, bibirnya bergerak pelan melantunkan doa yang lembut dan khusyuk. Suaranya bergetar penuh ketulusan, seakan setiap kata yang terucap melayang ke langit dan mengetuk pintu langit. Udara di sekelilingnya terasa berubah, menjadi damai dan tenang. Para prajurit yang semula ragu mulai menundukkan kepala, merasakan kehangatan yang tak mereka pahami mengalir dalam dada mereka. Hercules mengamati dengan saksama. Ia melihat tangan Gus Ikdam terangkat ke langit, wajahnya bersinar dengan ketulusan yang murni. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat seseorang berdoa dengan cara seperti ini, begitu dalam, begitu tulus, seolah-olah Gus Ikdam sedang berbicara dengan kekuatan yang tak terlihat namun nyata keberadaannya. Tiba-tiba, tubuh Edoros berhenti menggigil. Napasnya yang tadinya tersengal mulai teratur, wajah pucatnya perlahan memerah kembali. Dengan suara serak, Edoros membuka matanya dan berbisik lemah, "Tuanku, aku merasa lebih baik." Para prajurit terperangah, mata mereka terbelalak melihat keajaiban yang terjadi di depan mereka. Luka yang sebelumnya membengkak dan bernanah kini terlihat mengecil, warna kemerahan memudar perlahan. Hercules terdiam, hatinya berdegup kencang.
Mustahil, ini bukan sihir, namun bagaimana mungkin hanya dengan doa luka separah itu bisa sembuh. Ia menatap Gus Ikdam yang berdiri dengan senyum penuh ketenangan. Tak ada kesombongan atau kepuasan diri dalam wajahnya, hanya rasa syukur yang tulus. Kau, bagaimana bisa? Suara Hercules bergetar. Matanya tak lepas dari Edoros yang kini sudah bisa duduk dengan bantuan prajurit lainnya. Apa yang baru saja kau lakukan? Gus Ikdam menatap Hercules dengan pandangan lembut. Aku tidak melakukan apapun, Hercules. Semua adalah kehendak Sang Pencipta. Aku hanyalah perantara yang berdoa dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menghantam kesadaran Hercules seperti petir di siang bolong. Selama ini, ia mengira kekuatan tertinggi ada pada kekuasaan dan kekerasan. Namun, di hadapannya berdiri seseorang yang memiliki kekuatan lebih besar tanpa perlu mengangkat pedang atau mengucapkan ancaman. Hercules menghela napas panjang, perasaannya bergolak hebat. Kekuasaan yang ia banggakan selama ini tiba-tiba terasa tak berarti. Ia menatap Gus Ikdam dengan tatapan yang berbeda, bukan lagi sebagai musuh atau orang asing, melainkan seseorang yang memegang kunci dari rahasia yang selama ini ia cari. Aku ingin tahu lebih banyak tentang kekuatan yang kau miliki ini, ujar Hercules lirih, suaranya dipenuhi ketulusan yang belum pernah ia tunjukkan pada siapa pun sebelumnya. Ajari aku tentang kekuatan yang tak terlihat ini. Gus Ikdam tersenyum hangat, matanya berbinar penuh kasih. Dengan senang hati, Hercules. Namun, kau harus siap untuk membuka hatimu dan melepaskan ego yang selama ini kau banggakan. Hercules terdiam. Ia tahu itu bukan perkara mudah. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menemukan jalan yang selama ini ia cari. Jalan yang membawa kedamaian, bukan kehancuran. Di bawah langit yang mulai cerah oleh sinar mentari pagi, langkah pertama Hercules menuju kebenaran baru saja dimulai. Panas mentari mulai menyengat, menembus jubah zirah Hercules yang kini terasa berat di bahunya. Ia berjalan pelan di samping Gus Ikdam, meninggalkan perkemahan yang mulai ramai oleh aktivitas prajurit. Di kejauhan, puncak-puncak gunung menjulang angkuh, membingkai langit biru yang membentang luas. Hercules masih belum bisa menghilangkan rasa takjub yang menyelimuti hatinya sejak peristiwa ajaib yang ia saksikan. Ia memandang Gus Ikdam yang melangkah dengan anggun dan penuh keyakinan, seolah tak terpengaruh oleh dunia di sekitarnya. Hercules merasa kecil di hadapan sosok itu, bukan karena kekuatan fisik, melainkan oleh kedalaman jiwa yang terpancar dari setiap gerak dan ucapannya. Mereka tiba di sebuah bukit yang sepi. Angin berembus lembut, menggoyangkan rerumputan yang tumbuh liar. Gus Ikdam duduk bersila di atas tanah, matanya terpejam dengan tenang. Hercules mengikutinya, duduk dengan gugup, merasa aneh karena selama ini ia hanya duduk bersila untuk menyusun taktik perang atau mengadili tahanan. Apa yang sebenarnya kau cari, Hercules? Tanya Gus Ikdam tanpa membuka matanya. Suaranya lembut namun menggema kuat dalam dada Hercules. Hercules terdiam, menundukkan kepala. Seumur hidupnya, ia mengira tujuannya adalah menjadi penguasa terkuat di dunia. Namun, setelah semua kemenangan yang ia raih, kehampaan justru semakin dalam menggerogoti hatinya. Aku tidak tahu, jawab Hercules jujur. Selama ini, aku pikir kekuasaan dan kemenangan adalah segalanya. Tapi, mengapa semua itu terasa kosong? Gus Ikdam membuka matanya perlahan, menatap Hercules dengan sorot penuh kasih. Karena yang kau kejar hanyalah bayangan dunia, bukan cahaya kebenaran. Hati manusia tak akan pernah tenang jika terikat pada hal-hal yang fana. Kebenaran. Hercules mengulang kata itu dengan bingung. Apa yang kau maksud dengan kebenaran? Apakah itu kekuatan tak terlihat yang kau sebutkan sebelumnya? Gus Ikdam mengangguk. Kebenaran adalah mengenal Sang Pencipta dan memahami tujuan hidup yang sejati. Saat kau menyadari bahwa kekuasaan, harta, dan kehormatan hanyalah titipan yang sementara, saat itulah kedamaian sejati datang menghampiri. Hercules mengernyitkan dahi. Kata-kata itu terdengar asing baginya yang terbiasa dengan hukum pedang dan kekuasaan absolut. Namun, di balik kebingungan itu, hatinya mulai merasakan getaran yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bagaimana aku bisa menemukan kebenaran itu? Tanya Hercules pelan, suaranya dipenuhi keingintahuan yang tulus. Dengan membersihkan hatimu dari kesombongan dan kebencian, serta membuka pikiranmu untuk menerima cahaya petunjuk, jawab Gus Ikdam lembut. Berdoalah kepada Sang Pencipta dengan tulus.
Mintalah petunjuk dan kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsumu sendiri. Hercules terdiam lama. Ia menatap kedua tangannya yang penuh bekas luka pertempuran. Tangan yang selama ini digunakan untuk menaklukkan dan menghancurkan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa lelah. Bukan oleh beratnya senjata atau kerasnya medan perang, melainkan oleh kehampaan yang terus menghantuinya. Aku tidak tahu bagaimana cara berdoa, ujar Hercules lirih. Selama ini, yang kulakukan hanya memohon kemenangan dan kekuasaan. Apakah Sang Pencipta akan mendengarkanku setelah semua darah yang telah kutumpahkan? Gus Ikdam tersenyum hangat. Sang Pencipta Maha Pengampun, Hercules. Setiap jiwa yang datang dengan ketulusan dan penyesalan akan selalu diterima. Mulailah dengan membuka hatimu dan akuilah kelemahanmu. Mata Hercules mulai berkaca-kaca. Ia mengalihkan pandangan, tak ingin menunjukkan kelemahannya di depan orang lain. Namun, Gus Ikdam tak menghakimi atau mencemooh. Ia hanya duduk dengan sabar, menunggu Hercules menemukan kekuatan dalam dirinya sendiri. Dengan suara bergetar, Hercules menundukkan kepala dan berbisik pelan, "Wahai Sang Pencipta, jika Engkau benar-benar ada, tunjukkan jalan kepadaku. Hapuskan kehampaan ini dan bimbinglah hatiku yang selama ini tersesat." Angin bertiup lembut, menyapu wajah Hercules dengan kesejukan yang menenangkan. Hatinya terasa ringan, seolah-olah beban yang selama ini menghimpitnya mulai menghilang. Air mata jatuh perlahan di pipinya, mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia menangis dalam keheningan, bukan karena kekalahan, melainkan karena rasa syukur yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Gus Ikdam menutup mata dan turut berdoa dalam hatinya, memohon agar Hercules diberi petunjuk dan kekuatan untuk menempuh jalan kebenaran. Di hadapannya, seorang panglima besar yang ditakuti dunia kini bersimpuh dengan rendah hati, mencari kedamaian yang tak pernah ia temukan dalam kemenangan maupun kekuasaan. Matahari semakin meninggi, menyinari bukit dengan kehangatan yang lembut. Bayangan kedua sosok itu membaur dalam cahaya pagi, menandai awal dari perjalanan spiritual yang penuh lika-liku. Hercules mengangkat wajahnya, menatap langit yang cerah dengan pandangan berbeda. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hidup. Gus Ikdam, suaranya terdengar pelan namun penuh keteguhan, "Ajari aku lebih banyak tentang kebenaran dan Sang Pencipta yang kau sembah." Gus Ikdam mengangguk pelan, senyum kebahagiaan terlukis di wajahnya. Dengan senang hati, "Hercules, perjalananmu baru saja dimulai, dan aku akan menuntunmu dengan segenap kemampuanku." Mereka bangkit berdiri, melangkah beriringan meninggalkan bukit yang menjadi saksi perubahan dalam diri Hercules. Angin kembali berembus, membawa pesan damai yang perlahan menyusup ke dalam hati Panglima yang selama ini hidup dalam gelora perang dan kebencian. Langit mulai gelap ketika Hercules dan Gus Ikdam kembali ke perkemahan. Nyala api unggun menari-nari, menerangi wajah para prajurit yang kelelahan setelah seharian berlatih. Hercules berjalan perlahan, pikirannya masih terhanyut dalam pergulatan batin. Ia tidak menyadari tatapan curiga yang menyertainya sejak ia meninggalkan perkemahan bersama Gus Ikdam. Di sudut tenda komando, Pilo berdiri dengan kedua tangan menyilang di dada. Wajahnya keras, sorot matanya tajam penuh kecurigaan. Pilo adalah tangan kanan Hercules yang paling setia, seorang prajurit tangguh yang telah mengikuti pemimpinnya dalam setiap pertempuran berdarah. Namun, kesetiaan itu kini diguncang oleh kekhawatiran yang mendalam. "Ada yang aneh dengan Hercules," gumam Pilo pada Leonidas, sesama komandan yang berdiri di sampingnya. Sejak bertemu dengan orang asing itu, sikapnya berubah. Ia terlihat gelisah, seperti bukan dirinya sendiri. Leonidas mengangguk setuju, wajahnya mengeras. "Aku mendengar dari prajurit yang berjaga bahwa Gus Ikdam berdoa untuk Edoros dan luka parahnya sembuh begitu saja. Ini tidak masuk akal, mungkinkah itu ilmu sihir?" Pilo mengepalkan tangan, matanya menyipit penuh kecurigaan. Orang asing itu membawa pengaruh buruk. Hercules mulai goyah, dan itu bisa menghancurkan kekuatan kita. Ia menghentikan ucapannya sejenak, menatap bayangan Hercules yang berjalan perlahan menuju tendanya. "Jika pemimpin kita terpengaruh, kita semua dalam bahaya." Malam semakin larut. Angin dingin berembus, membuat api unggun berkedip-kedip tak menentu. Di dalam tendanya, Hercules duduk dengan kepala tertunduk. Pikirannya masih mengulang kata-kata Gus Ikdam tentang kebenaran dan ketenangan jiwa. Ia mulai menyadari betapa gelap hatinya selama ini, dibutakan oleh ambisi dan kebencian. Namun, ketika hendak memejamkan mata,
bayangan perang dan darah kembali menghantui benaknya. Jeritan musuh-musuh yang ia tebas, wajah-wajah tak berdosa yang hancur oleh kekejamannya, semua datang bertubi-tubi, meremas nuraninya yang mulai bangkit. Hercules menggigit bibir, berusaha mengusir bayangan itu, namun semakin kuat ia melawan, semakin jelas mereka menghantuinya. "Apa yang terjadi padaku?" bisiknya lirih, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Selama ini ia selalu tidur nyenyak meski setelah membantai ratusan musuh. Tapi mengapa sekarang bayang-bayang itu begitu mengerikan? Di tengah kebingungannya, suara berat dan dingin terdengar dari balik tenda. "Tuanku, aku perlu berbicara denganmu." Hercules mengangkat wajahnya dan melihat Pilo berdiri di pintu tenda, wajahnya tegang namun penuh tekad. Tanpa menunggu izin, Pilo melangkah masuk, diikuti oleh Leonidas yang wajahnya tak kalah suram. "Ada apa, Pilo?" tanya Hercules dengan nada lelah. Pilo berdiri tegak, matanya menusuk tajam. "Aku khawatir tentang keselamatanmu, tuanku. Orang asing itu, dia membawa pengaruh buruk. Kau mulai berubah sejak bertemu dengannya. Kami takut dia telah menyihirmu." Dada Hercules bergejolak. Ia tahu loyalitas Pilo tak diragukan lagi, tapi tuduhan itu tidak bisa diterima begitu saja. Gus Ikdam tidak melakukan apapun kecuali berbicara tentang kebenaran dan kedamaian. Bagaimana mungkin itu sihir? Pilo maju selangkah, suaranya tegas dan lantang. "Sejak kapan kedamaian membuatmu lemah? Kau adalah panglima yang ditakuti di seluruh dunia. Namun sekarang, kau terlihat ragu dan goyah. Jangan biarkan kata-kata manis itu menghancurkan kekuasaanmu." Hercules terdiam, kata-kata Pilo seperti cakar yang merobek keyakinannya yang mulai tumbuh. Aku hanya ingin mencari kebenaran." "Kebenaran?" Leonidas mencibir. "Apakah kebenaran berarti meragukan kekuatanmu sendiri? Atau kebenaran itu adalah kelemahan yang perlahan menghancurkanmu dari dalam?" Kata-kata itu mengguncang batin Hercules. Ia ingin membantah, tapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Keraguan kembali menguasai pikirannya. Apakah benar pencariannya ini membuatnya lemah? Apakah kedamaian berarti melepaskan kekuatannya? Melihat kebingungan di wajah Hercules, Pilo melanjutkan dengan suara lebih pelan namun penuh penekanan, "Buang jauh-jauh ajaran orang asing itu, tuanku. Dia hanya ingin menghancurkanmu dari dalam. Ingat siapa dirimu, panglima terkuat yang tak terkalahkan." Hercules mengepalkan tangan. Amarah, keraguan, dan kehampaan saling beradu dalam hatinya. Pandangannya kabur oleh emosi yang bergejolak. "Pergilah," ujarnya lirih namun tegas. "Biarkan aku berpikir." Pilo dan Leonidas saling berpandangan sebelum akhirnya membungkuk hormat dan meninggalkan tenda. Di luar, malam semakin pekat, seolah turut menenggelamkan Hercules dalam kegelapan batinnya. Di dalam tenda yang redup, Hercules terduduk diam. Bayangan Gus Ikdam yang penuh ketenangan beradu dengan suara Pilo yang mengingatkannya pada kekuasaan dan kekuatan. Ia berada di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan yang berat, melanjutkan pencariannya akan kebenaran yang mulai menyentuh jiwanya, atau kembali menjadi panglima tak terkalahkan yang diikuti oleh ketakutan dan darah. Di tengah kekalutan itu, Hercules mengangkat wajahnya, menatap langit-langit tenda yang gelap. "Sang Pencipta, jika Engkau memang ada, tunjukkan jalan kepadaku. Jangan biarkan aku tersesat dalam keraguan ini." Angin malam berdesir lembut, membawa kesejukan yang menenangkan. Namun, keraguan dalam hati Hercules masih menggelora. Perjuangan terberatnya baru saja dimulai, melawan musuh yang tak kasat mata namun jauh lebih kuat dari pedang dan sihir. Kegelapan malam menyelimuti perkemahan. Api unggun mulai meredup, menyisakan bara yang sesekali berderak pelan. Di tenda utama, Hercules duduk membatu, pikirannya terombang-ambing dalam badai kebimbangan. Kata-kata Gus Ikdam tentang kebenaran dan ketenangan jiwa masih terngiang, namun suara Pilo yang memperingatkan tentang kelemahan tak kalah menggema dalam benaknya. Di luar tenda, Pilo berdiri bersama Leonidas. Keduanya berbicara pelan namun tegas, wajah mereka tegang mencerminkan kekhawatiran yang sama. "Jika Hercules terus dipengaruhi orang asing itu, kekuatan kita akan goyah. Pasukan kita butuh pemimpin yang tegas dan tak kenal ragu, bukan pemimpin yang terbuai omong kosong kedamaian," ujar Pilo dengan rahang mengeras. Leonidas mengangguk setuju. "Kita harus melakukan sesuatu sebelum dia benar-benar jatuh dalam pengaruh sihir itu. Jika perlu, kita singkirkan Gus Ikdam secara paksa." Pilo memandang ke arah tenda Hercules yang berdiri kokoh dalam kegelapan. "Tidak,
Jika kita bertindak terburu-buru, Hercules akan murka. Kita harus membuatnya sadar dengan cara lain. Jika orang asing itu bisa menunjukkan kekuatannya, kita juga bisa. Mata Leonidas menyala penuh siasat. Kita buat kekacauan yang menunjukkan kelemahan ajaran orang itu. Jika Hercules melihat bahwa kedamaian tak mampu melindungi apapun, dia akan kembali pada jalannya semula. Pilo mengangguk mantap. Siapkan prajurit terbaik. Malam ini kita mulai dengan menguji keteguhan orang asing itu. Sementara itu, di sudut perkemahan yang sepi, Gus Ikdam tengah bersujud dalam khusyuk. Ia bermunajat dalam kesunyian malam, memohon petunjuk dan perlindungan bagi Hercules yang tengah dilanda kebimbangan. Angin malam berembus lembut, menyapu wajahnya yang tenang dan penuh kedamaian. Namun, kedamaian itu tak berlangsung lama. Bayangan hitam menyelinap di antara tenda-tenda, bergerak dengan kelincahan yang tak terdengar. 10 prajurit bertopeng, bersenjata lengkap, mengendap-endap menuju tempat Gus Ikdam berada. Mata mereka memancarkan tekad tanpa belas kasihan. Saat Gus Ikdam bangkit dari sujud terakhirnya, seberkas cahaya rembulan menyinari wajahnya. Ia memejamkan mata sejenak, menyadari kehadiran musuh yang mendekat. Tanpa menoleh, ia berkata dengan tenang, "Apakah kedamaian begitu menakutkan bagi kalian hingga perlu datang diam-diam di malam buta?" Para prajurit itu tertegun sesaat. Bagaimana mungkin orang asing ini tahu keberadaan mereka? Namun, perintah Pilo sudah jelas, hancurkan Gus Ikdam untuk membuka mata Hercules. Tanpa sepatah kata, mereka menerjang dengan pedang terhunus. Cahaya logam berkilau tajam dalam gelap malam, membelah udara dengan kecepatan mematikan. Namun, tepat saat pedang itu hendak mengenai tubuh Gus Ikdam, sesuatu yang tak terlihat terjadi. Angin berembus keras, meliuk bagaikan ombak yang menerjang. Tubuh para prajurit terpental mundur, jatuh bergulingan dengan wajah terkejut. Mereka bangkit dengan susah payah, mata mereka membelalak ketakutan. Gus Ikdam berdiri dengan tenang, wajahnya teduh tanpa amarah. Kekerasan hanya melahirkan kebencian yang baru. Jika kalian ingin membunuhku karena kebenaran yang kusampaikan, lakukanlah. Tapi ketahuilah, kebenaran tak akan mati walau tubuhku hancur lebur. Para prajurit itu saling berpandangan. Keberanian mereka mulai goyah, namun rasa takut pada Pilo memaksa mereka bertahan. Mereka kembali menyerang, kali ini lebih cepat dan serentak. Namun, sebelum pedang mereka mencapai sasarannya, angin kembali berhembus kencang, menciptakan pusaran yang membuat mereka kehilangan keseimbangan. Tubuh mereka terpental lagi, senjata terlepas dari genggaman, jatuh berserakan di tanah. Berhentilah bertarung demi kebencian dan ketakutan. Kalian hanyalah alat dari kesalahpahaman yang diciptakan oleh kesombongan, ujar Gus Ikdam, suaranya lembut namun menggema dalam hati mereka. Salah satu prajurit mulai gemetar, wajahnya pucat. Apa kau dewa? Gus Ikdam menggeleng pelan. Aku hanyalah hamba dari Sang Pencipta, yang datang untuk menyampaikan kebenaran. Jika ingin membunuhku, lakukanlah. Tapi ketahuilah, kematianku tidak akan menghapus apa yang telah kutanamkan dalam hati Hercules. Mendengar nama pemimpin mereka disebut, para prajurit itu terdiam. Dalam hati mereka, benih kebimbangan mulai tumbuh. Mereka diperintahkan untuk melindungi Hercules, tapi mengapa mereka harus membunuh seseorang yang tidak melakukan perlawanan? Salah satu prajurit menjatuhkan pedangnya, matanya berkaca-kaca. Apa yang sebenarnya kita lakukan? Mengapa kita harus membunuh orang suci ini? Yang lain ikut tertegun, perlahan kesadaran menyelimuti hati mereka. Satu persatu, mereka meletakkan senjata, wajah mereka dipenuhi rasa malu. Gus Ikdam tersenyum penuh pengertian. Kebencian berasal dari ketidaktahuan. Jika ingin mengetahui kebenaran, datanglah padaku tanpa senjata dan tanpa kebencian. Para prajurit itu tertunduk, tak sanggup menatap Gus Ikdam yang tetap berdiri tenang di tengah kegelapan malam. Mereka berbalik dan pergi dengan hati yang kacau, membawa rasa bersalah yang menghimpit dada. Dari balik bayang-bayang, Pilo menyaksikan segalanya dengan rahang mengeras. Rencananya gagal total, dan yang lebih parah, ia melihat pasukannya mulai goyah. Orang ini, dia lebih berbahaya dari yang kuduga, gumamnya marah. Mata Pilo menyala penuh kebencian. Jika kelembutan dan sihir tak terlihat itu bisa menggoyahkan kesetiaan prajuritku, maka aku harus menghancurkannya dengan cara yang lebih kejam. Ia melangkah pergi dalam gelap, merencanakan sesuatu yang lebih keji untuk menyingkirkan Gus Ikdam.
Sementara itu, Gus Ikdam kembali bersujud dengan khusyuk, memohon kekuatan dan perlindungan untuk menghadapi ujian yang semakin berat. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari pertempuran batin yang jauh lebih dalam, pertempuran antara kebencian dan kasih sayang, antara kegelapan dan cahaya kebenaran. Fajar menyingsing, menyibak kabut tipis yang menyelimuti perkemahan. Matahari mulai memancarkan sinarnya yang keemasan, namun kehangatan itu tak terasa di hati Hercules. Ia keluar dari tendanya dengan wajah kusut dan mata yang sembab. Malam tadi, bayang-bayang ketakutan dan keraguan terus menghantuinya. Saat hendak menghirup udara pagi, suara gaduh terdengar dari arah lapangan. Hercules segera bergegas ke sana, menemukan para prajuritnya berkumpul dalam keributan yang kacau. Di tengah kerumunan, Pilo berdiri dengan wajah marah, memegang tubuh seorang prajurit yang berlutut ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Suara Hercules menggelegar, membelah kerumunan. Semua prajurit segera memberi jalan, menunduk hormat di hadapannya. Pilo membungkuk, wajahnya menampilkan ekspresi penuh kekhawatiran. Tuanku, semalam terjadi pengkhianatan. Prajurit ini dan beberapa lainnya bersekongkol dengan Gus Ikdam untuk menghancurkan kekuatan kita dari dalam. Hercules tertegun, pandangannya beralih ke prajurit yang gemetar ketakutan. Apa maksudmu, Pilo? Pilo menatap prajurit itu dengan penuh kebencian. Mereka terpengaruh oleh kata-kata manis orang asing itu. Semalam, mereka menyerang prajurit kita sendiri dengan dalih mengikuti ajaran kedamaian yang diajarkan Gus Ikdam. Kerumunan bergemuruh, tatapan curiga dan marah tertuju pada prajurit yang ketakutan itu. Hercules mengernyitkan dahi, berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa ini benar? Tanya Hercules tegas, menatap tajam ke arah prajurit yang berlutut. Prajurit itu menangis, suaranya bergetar. Tidak, tuanku. Kami memang diperintahkan untuk menyerang Gus Ikdam, tapi dia tidak melawan. Dia tidak melakukan apapun kecuali berbicara tentang kedamaian. Dia menyelamatkan kami dari kebencian kami sendiri. Kebohongan, bentak Pilo, matanya menyala penuh emosi. Orang asing itu menyihir pikiran mereka. Lihatlah, prajuritmu yang gagah berani kini menjadi pengecut yang termakan omong kosong kedamaian. Jika ini terus dibiarkan, seluruh pasukan akan lemah dan hancur. Suasana menjadi tegang, bisikan penuh ketakutan dan kemarahan menyebar di antara para prajurit. Hercules merasa dadanya sesak, pikirannya bercampur aduk. Apakah benar Gus Ikdam telah meracuni pikiran prajuritnya? Ataukah ini hanyalah ketakutan yang dibesar-besarkan oleh Pilo? Tiba-tiba, Leonidas maju dengan wajah penuh murka. Kita tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini. Orang asing itu harus dihukum mati, atau kita semua akan terpengaruh oleh sihirnya. Hercules tercekat. Perkataan Leonidas menggema di benaknya. Hukuman mati. Tidak, ini bukan cara yang benar. Namun, jika ia membiarkan Gus Ikdam tetap hidup, pasukannya bisa terpecah. Melihat kebingungan di wajah Hercules, Pilo segera menekan lebih dalam. Tuanku, kau adalah pemimpin kami. Tunjukkan kekuatanmu. Buktikan bahwa tak ada tempat bagi pengkhianat di pasukan kita. Kerumunan semakin gaduh, beberapa prajurit mulai berteriak menuntut hukuman bagi Gus Ikdam. Hercules merasakan tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa keputusan ini akan menentukan segalanya, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi masa depan pasukannya. Namun, sebelum Hercules sempat berbicara, sebuah suara lembut namun tegas terdengar di belakang mereka. Mengapa keadilan harus dijatuhkan tanpa mendengar kebenaran dari kedua belah pihak? Semua kepala menoleh. Gus Ikdam berdiri di sana dengan tenang, wajahnya bersinar dalam cahaya pagi. Ia melangkah maju tanpa rasa takut, sorot matanya penuh keteduhan. Kerumunan terdiam. Pilo dan Leonidas terlihat tegang, wajah mereka memucat. Hercules menatap Gus Ikdam dengan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Gus Ikdam, apa maksud semua ini? Apakah benar kau memengaruhi prajuritku untuk berkhianat? Gus Ikdam tersenyum lembut, matanya menatap lurus ke arah Hercules. Kebenaran tidak pernah mengajarkan pengkhianatan. Jika mereka datang padaku, itu karena hati mereka gelisah dan mencari kedamaian. Namun, aku tidak pernah memerintahkan mereka untuk melawanmu. Suasana kembali riuh. Beberapa prajurit mulai meragukan tuduhan Pilo, sementara yang lain tetap terpaku dalam ketakutan dan kebencian. Pilo melangkah maju dengan wajah memerah. Pembohong, kau telah menyihir pikiran mereka. Kau ingin menghancurkan kekuatan Hercules dan merebut kekuasaannya.
Gus Ikdam tetap tenang, suaranya lembut namun menusuk dalam. Jika aku ingin merebut kekuasaan, mengapa aku datang sendirian tanpa senjata? Mengapa aku tidak melawan saat diserang? Kebencian dalam hatimu sendiri yang membuatmu melihat musuh di mana-mana. Wajah Pilo memerah, amarah menguasainya. Cukup, aku tidak akan membiarkan mulut licikmu meracuni pasukan ini lagi. Ia mencabut pedangnya dan mengarahkannya ke leher Gus Ikdam. Hercules tersentak, namun Gus Ikdam tetap tenang, tak sedikit pun menunjukkan rasa takut. Jika kebenaran membuatmu takut, bunuhlah aku. Namun, ketahuilah, kebenaran tak akan mati bersamaku. Ia akan terus hidup dalam hati yang mencari kedamaian. Tangan Pilo gemetar, namun tatapan Gus Ikdam yang penuh ketenangan membuatnya mundur selangkah. Seolah-olah ada kekuatan yang tak terlihat yang menahannya untuk menghunuskan pedang itu. Hercules akhirnya bersuara, suaranya dalam dan penuh. Wibawa, tidak ada yang akan dibunuh hari ini. Kita tidak bisa menjatuhkan hukuman tanpa keadilan. Gus Ikdam akan tetap di sini sebagai tamuku sampai kebenaran terungkap. Kerumunan hening, terdiam oleh keputusan Hercules. Pilo menatap dengan wajah tak percaya, namun ia tidak berani membantah. Leonidas mengepalkan tangan, rencananya gagal total. Gus Ikdam tersenyum lembut, membungkuk hormat pada Hercules. Terima kasih atas kebijaksanaanmu, Panglima. Namun, dalam hati Hercules, keraguan masih menyelimuti. Ia tahu bahwa perpecahan telah dimulai. Dan fitnah yang dilemparkan Pilo tak akan mudah untuk dihapus. Di balik sorot matanya yang teduh, Gus Ikdam tahu bahwa pertempuran sejati baru saja dimulai, bukan dengan pedang, tapi dengan hati dan pikiran yang diliputi kebencian dan kesalahpahaman. Malam itu, langit kelam tanpa bintang, angin menderu membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam tenda tahanan yang sempit dan gelap, Gus Ikdam duduk bersila dengan tenang. Tangan dan kakinya dirantai, namun wajahnya tetap teduh, tak sedikit pun menunjukkan ketakutan. Ia menutup mata, bibirnya komat-kamit melantunkan doa yang lembut, menggetarkan malam yang sunyi. Di luar tenda, Pilo berdiri dengan wajah masam. Dia harus mati, desisnya penuh kebencian pada Leonidas yang berdiri di sampingnya. Selama dia hidup, pengaruhnya semakin kuat. Lihatlah para prajurit yang mulai meragukan kekuasaan Hercules. Ini semua karena kata-kata manisnya yang penuh tipu daya. Leonidas mengangguk setuju, matanya memandang ke arah tenda tahanan dengan sorot kebencian. Tapi Hercules telah memutuskan untuk membiarkannya hidup. Jika kita membunuhnya sekarang, Hercules akan murka. Wajah Pilo mengeras, giginya bergemeletuk menahan amarah. Jika tak bisa membunuhnya secara terang-terangan, maka kita akan lakukan dengan cara lain. Perlahan dan tanpa jejak, Leonidas mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Senyum licik tersungging di wajah Pilo. Rantai itu terbuat dari logam yang akan melukai kulitnya. Tanpa makanan dan air, kekuatan tubuhnya akan melemah. Dalam beberapa hari, dia akan mati secara alami. Kita hanya perlu menunggu. Leonidas tertawa kecil, puas dengan rencana keji itu. Licik sekali. Bahkan Hercules tak akan curiga. Mereka meninggalkan tenda dengan puas, tak menyadari bahwa Gus Ikdam mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. Di dalam kegelapan, ia tersenyum tipis, lalu kembali melanjutkan doanya dengan khusyuk. Di dalam tendanya yang megah, Hercules duduk termenung. Ia menatap api unggun yang menari pelan, namun pikirannya terusik oleh wajah tenang Gus Ikdam. Sejak pertama kali bertemu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan keteduhan yang aneh. Kata-kata Gus Ikdam terus terngiang, tentang kedamaian dan kebenaran yang tak bisa dihancurkan oleh pedang. Namun di sisi lain, tuduhan Pilo dan Leonidas menggoyahkan keyakinannya. Apakah benar Gus Ikdam ingin menghancurkan pasukannya dari dalam? Hercules, suara lembut itu mengagetkannya. Saat menoleh, ia melihat bayangan berdiri di pintu tenda. Ternyata itu adalah Demetrios, prajurit setianya yang selalu berada di garis depan dalam setiap pertempuran. Ada apa, Demetrios? Demetrios melangkah masuk dengan wajah muram. Tuanku, izinkan hamba berbicara terus terang. Hamba mulai meragukan tuduhan Pilo. Hercules tertegun. Apa maksudmu? Semalam, hamba berjaga di dekat tenda tahanan. Hamba mendengar Gus Ikdam melantunkan doa dengan begitu khusyuk. Suaranya lembut, penuh keteduhan. Hamba tidak merasakan kebencian atau niat jahat dalam dirinya. Bahkan, hamba merasa damai saat mendengarnya berdoa. Hercules tercenung,
merasakan dadanya bergetar. "Damai," katamu. Demetrios mengangguk. "Ya, tuanku. Hamba tidak tahu apa yang terjadi, tapi hati hamba merasa tenang saat mendengar doanya. Seolah-olah dia membawa cahaya di tengah kegelapan." Perkataan itu mengguncang Hercules. Ia memandang ke arah tenda tahanan yang tampak dari celah tendanya. Cahaya rembulan samar menyinari tenda itu, menciptakan bayangan yang tenang namun misterius. "Demetrios, temani aku menemui Gus Ikdam. Malam ini, aku akan mencari kebenaran dengan mataku sendiri." Dengan langkah hati-hati, Hercules dan Demetrios mendekati tenda tahanan. Para penjaga tertidur pulas, tak menyadari kehadiran mereka. Hercules menyibak tirai tenda perlahan, matanya terbelalak melihat pemandangan di dalamnya. Gus Ikdam masih duduk bersila, tubuhnya lemah dan wajahnya pucat. Rantai logam melukai pergelangan tangan dan kakinya, meninggalkan bekas luka merah yang dalam. Namun, yang membuat Hercules tercekat adalah senyuman teduh di wajah Gus Ikdam. Senyuman yang sama sekali tidak menunjukkan penderitaan. "Gus Ikdam," suara Hercules tercekat di tenggorokan. "Mengapa kau tersenyum padaku, setelah semua penderitaan yang kau alami?" Gus Ikdam membuka matanya perlahan, menatap Hercules dengan tatapan penuh kasih. "Karena penderitaan ini hanyalah ujian kecil. Jika aku membencimu karena rantai ini, maka hatiku akan terpenjara oleh amarah. Tapi dengan memaafkanmu, aku terbebas dari kebencian itu." Hercules terdiam, merasakan dadanya sesak. "Bagaimana bisa kau tidak membenciku? Aku yang memenjarakanmu, menyiksamu." Gus Ikdam tersenyum lembut. "Aku tak memenjarakan hatiku dalam dendam, karena kebencian hanya akan menambah luka. Jika aku membalas kebencian dengan kebencian, lalu apa bedanya aku dengan mereka yang menyakitiku?" Mata Hercules berkaca-kaca, hatinya bergejolak. Kata-kata Gus Ikdam menghujam hingga ke relung terdalam jiwanya. Ia melihat luka-luka di tubuh Gus Ikdam, namun ketenangan di wajahnya sungguh tak terjelaskan. Bagaimana bisa, seseorang yang dipenjara dan disiksa, masih bisa tersenyum dengan penuh ketenangan? Gumam Hercules lirih, air mata menetes di pipinya. Gus Ikdam memejamkan mata, bibirnya melantunkan doa yang lembut. Karena kebahagiaan sejati berasal dari hati yang damai, bukan dari kebebasan fisik. Aku mungkin dirantai, tapi hatiku bebas terbang dalam ketenangan. Hercules terduduk lemas, air matanya mengalir deras. Seluruh kekuatan dan harga dirinya runtuh di hadapan sosok yang terpenjara namun jiwanya begitu merdeka. Pada saat itulah, Hercules mulai merasakan cahaya kebenaran yang perlahan menyelinap ke dalam hatinya yang selama ini dikuasai oleh kekuasaan dan ketakutan. Ia menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah Gus Ikdam, melainkan kebencian dan kesombongan dalam dirinya sendiri. Namun di luar tenda, Pilo mengintip dengan wajah penuh amarah. Matanya menyala dalam gelap, dipenuhi rasa benci yang membara. "Tidak, aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan kekuasaan Hercules. Aku akan memastikan kau mati malam ini, Gus Ikdam." Pilo pergi dalam diam, merencanakan kejahatan yang lebih keji untuk mengakhiri pengaruh Gus Ikdam selamanya. Malam semakin kelam, angin bertiup kencang mengibaskan tirai tenda Gus Ikdam. Di dalamnya, Gus Ikdam tetap duduk bersila, wajahnya tenang meski tubuhnya lemah akibat luka dan kelaparan. Ia terus berdoa dengan khusyuk, suaranya lembut namun menggema dalam keheningan malam. Namun di luar tenda, kegelapan menyembunyikan niat jahat. Pilo dan Leonidas bergerak dalam diam, menyusup di antara bayang-bayang. Mereka membawa sebongkah batu besar dan seutas tali tebal. Pilo melirik ke arah tenda dengan tatapan penuh kebencian. Jika racun kata-katanya tak bisa dihentikan dengan rantai, maka biar malam ini menjadi akhirnya, desisnya dengan suara dingin. Leonidas mengangguk, wajahnya tegang. "Bagaimana caranya?" Pilo tersenyum licik. "Kita buat seolah-olah dia melarikan diri dan tewas tertimpa batu. Tak seorang pun akan mencurigai kita. Bahkan Hercules akan percaya ini kecelakaan." Tanpa suara, mereka mulai memasang tali di batu besar yang berada tepat di atas tenda tahanan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka mengikatnya pada cabang pohon yang rapuh, siap menjatuhkan batu besar itu kapan saja. Pilo menarik tali dengan hati-hati, memastikan batu itu tergantung tepat di atas tenda. Sekali tarikan, batu ini akan menghancurkan tenda beserta isinya. "Dia akan mati seketika," bisik Pilo, wajahnya tak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Namun, mereka tak menyadari bahwa dari balik bayang-bayang,
sepasang mata mengintai mereka dengan waspada. Demetrios, yang sejak tadi mengikuti mereka dengan penuh curiga, menggertakkan gigi saat menyadari rencana keji itu. Ia merasakan darahnya mendidih melihat kelicikan Philo. Tanpa menunggu lebih lama, Demetrios berlari secepat mungkin ke tenda Hercules. Ia mendobrak masuk, membuat Hercules terperanjat. "Ada apa, Demetrios?" tanya Hercules dengan wajah terkejut. "Tuanku, Philo dan Leonidas berniat membunuh Gus Ikdam malam ini. Mereka akan menjatuhkan batu besar ke tenda tahanan." Suara Demetrios gemetar antara marah dan panik. Hercules membelalakkan mata, hatinya serasa dihantam petir. "Apa? Mereka ingin membunuhnya. Tapi, mengapa? Karena mereka takut pada kebenaran yang dibawa Gus Ikdam. Mereka takut kekuasaanmu goyah karena pengaruhnya," jawab Demetrios dengan napas memburu. "Tuanku, kita harus segera ke sana sebelum terlambat." Tanpa berpikir panjang, Hercules meraih pedangnya dan berlari keluar, diikuti Demetrios. Hatinya berdegup kencang, dibakar amarah dan kekhawatiran yang bercampur aduk. Ia tidak mengerti mengapa nyawa seorang tahanan begitu berharga baginya, namun ia tahu bahwa membiarkan ketidakadilan terjadi adalah kehancuran bagi kehormatannya sendiri. Sementara itu, Philo dan Leonidas bersiap menarik tali penopang batu besar itu. Philo tersenyum licik, tangannya mulai bergerak menarik tali perlahan. Batu besar itu mulai bergetar, siap jatuh menghancurkan tenda. Namun sebelum tali itu putus, suara teriakan lantang menghentikan gerakan mereka. "Berhenti!" Hercules muncul dari kegelapan dengan mata menyala penuh kemarahan. Pedangnya terhunus, mengkilap dalam cahaya bulan. Di belakangnya, Demetrios bersiap dengan pedang terhunus pula. Philo dan Leonidas membeku, wajah mereka pucat pasi. "Tuanku, apa yang kau lakukan di sini?" gagap Philo, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Hercules maju selangkah dengan sorot mata tajam. "Harusnya aku yang bertanya begitu. Apa yang kalian rencanakan terhadap tahananku?" Leonidas mundur dengan wajah ketakutan, namun Philo berusaha mempertahankan ketenangannya. Kami hanya ingin memastikan dia tidak melarikan diri, tuanku." Dengan batu besar yang siap menghancurkan tubuhnya, Hercules menggeram, suaranya seperti singa marah. "Kalian mencoba membunuhnya dan berpura-pura ini kecelakaan." Philo menggertakkan gigi, wajahnya berubah licik. "Dia penyihir. Dia telah meracuni pikiranmu, tuanku. Jika dia tidak mati, seluruh pasukan ini akan terpecah." Hercules terdiam, namun sorot matanya tetap tajam. "Kau bicara tentang perpecahan, tapi justru kaulah yang memecah belah pasukanku dengan fitnah dan rencana busukmu." Philo menyeringai, menyadari bahwa ia tak bisa lagi menyembunyikan niat jahatnya. "Jika kau tak bisa melihat ancaman di depan matamu, maka kau bukan lagi panglima yang pantas kami taati." Dengan teriakan penuh kebencian, Philo melompat menyerang Hercules dengan pedang terhunus. Hercules sigap menghindar dan menangkis serangan itu dengan kekuatan penuh. Dentingan pedang bergema di udara malam yang tegang. Pertarungan sengit terjadi di bawah cahaya rembulan. Philo menyerang dengan beringas, namun Hercules bertahan dengan ketenangan dan ketangkasan yang luar biasa. Setiap tebasan Philo berhasil ditangkis dengan mudah oleh Hercules. "Aku telah mengkhianatimu sejak lama, Hercules," teriak Philo dengan wajah penuh amarah. "Aku tak akan membiarkanmu menghancurkan kekuasaan ini hanya karena seorang pengkhotbah bodoh." Mata Hercules menyala penuh kemarahan. "Dan aku tak akan membiarkan pengkhianat sepertimu meracuni pasukanku." Dengan satu gerakan cepat, Hercules menghindari tebasan Philo dan menangkis pedangnya hingga terlempar jauh. Dalam sekejap, ujung pedang Hercules sudah menempel di leher Philo. "Philo, atas pengkhianatanmu dan niat membunuh tahananku, kau dihukum mati," suara Hercules dingin, tanpa ampun. Mata Philo membelalak ketakutan. "Tuanku, ampuni aku." Namun sebelum Hercules sempat mengayunkan pedangnya, suara lembut terdengar dari arah tenda. "Hentikan, Hercules." Hercules menoleh. Gus Ikdam berdiri di sana dengan tubuh lemah, namun wajahnya tetap teduh. "Jika kau membunuhnya dalam amarah, maka kebencian yang diwariskannya akan hidup dalam hatimu. Lepaskan dia, dan biarkan kebenaran yang menghakimi." Hercules terpaku, tangan yang memegang pedang gemetar. Ia menghela napas panjang, lalu menurunkan pedangnya. "Pergi dari sini, Philo. Jangan pernah kembali." Philo terperangah, namun ia segera bangkit dan melarikan diri ke dalam kegelapan malam, lenyap tanpa jejak.
Gus Ikdam tersenyum lembut pada Hercules. Kau telah memilih jalan yang benar. Kemenangan sejati bukanlah saat kau mengalahkan musuhmu, tapi saat kau mengalahkan kebencian dalam dirimu sendiri. Air mata menetes di pipi Hercules. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketenangan yang sejati. Fajar perlahan menyingsing di kaki langit, menyibak selubung malam yang kelam. Cahaya keemasan mulai menyinari perkemahan yang sunyi, namun keheningan masih menyelimuti, seakan seluruh dunia menahan napas menanti keajaiban yang akan terjadi. Di tengah perkemahan, berdiri Hercules dengan tatapan kosong menatap matahari terbit. Perasaannya bercampur aduk antara kebingungan, penyesalan, dan harapan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata Gus Ikdam terus menggema dalam benaknya, kemenangan sejati bukanlah saat kau mengalahkan musuhmu, tapi saat kau mengalahkan kebencian dalam dirimu sendiri. Angin pagi berembus lembut, membelai wajahnya yang tegang. Hercules menghela napas panjang, mencoba mengusir beban yang menyesakkan dadanya. Langkahnya berat saat ia berjalan menuju tenda tahanan. Ia tahu, inilah saatnya mencari jawaban yang selama ini membuat hatinya gelisah. Di dalam tenda, Gus Ikdam masih duduk bersila dengan tenang. Tubuhnya terlihat lemah, namun sorot matanya tetap teduh dan penuh kedamaian. Ketika Hercules masuk, Gus Ikdam tersenyum lembut. "Selamat pagi, Hercules." Hercules terdiam, menatap wajah Gus Ikdam yang bersinar dalam kesederhanaan. Untuk sesaat, ia merasa seluruh kekuatannya sebagai Panglima Agung tak berarti apa-apa di hadapan pria yang terbelenggu namun jiwanya begitu merdeka. Aku tak mengerti," suara Hercules serak, penuh kebingungan. "Kau tahu Pilo ingin membunuhmu. Kau tahu kau dijebak. Tapi kenapa kau masih menyelamatkannya? Mengapa kau memintaku untuk melepaskannya?" Gus Ikdam tersenyum, matanya memancarkan kehangatan. "Karena kebencian tidak bisa dipadamkan dengan kebencian, Hercules. Kebencian hanya bisa dipadamkan dengan cinta dan kasih sayang." Hercules menggelengkan kepala, wajahnya kusut oleh keputusasaan. "Bagaimana mungkin kau bisa mengasihi orang yang ingin membunuhmu? Bagaimana kau bisa tersenyum pada orang yang menyiksamu?" Gus Ikdam menatap Hercules dalam-dalam. "Karena aku melihat manusia di balik kebenciannya. Aku melihat jiwa yang terbelenggu oleh amarah dan dendam. Jika aku membencinya, maka aku sama saja terbelenggu seperti dia. Tapi dengan memaafkannya, aku membebaskan diriku dari rantai kebencian." Hercules terpaku, air matanya tak mampu lagi dibendung, mengalir deras di pipinya. Aku tidak mengerti. Hidupku selalu dipenuhi kebencian dan amarah. Aku bertarung, membunuh, dan menaklukkan untuk kekuasaan. Tapi mengapa aku merasa kosong? Mengapa aku merasa begitu lemah di hadapanmu?" Gus Ikdam bangkit perlahan meski tubuhnya lemah. Ia berdiri di depan Hercules, menatapnya dengan penuh kasih. "Karena kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai dunia, melainkan menguasai dirimu sendiri. Kau merasa lemah karena hatimu dikuasai amarah dan dendam. Bebaskanlah dirimu, Hercules. Temukan kedamaian yang kau cari." Hercules tersungkur di lantai, tubuhnya bergetar oleh isak tangis yang tak mampu ia tahan. Aku tak tahu caranya, aku telah begitu jauh tersesat, begitu banyak darah yang telah kutumpahkan, bagaimana aku bisa diampuni?" Gus Ikdam meletakkan tangannya di pundak Hercules dengan lembut. "Pengampunan bukan tentang melupakan kesalahan, melainkan tentang menerima kelemahanmu dan berusaha untuk memperbaikinya. Jika kau tulus ingin berubah, pintu maaf selalu terbuka." Hercules mendongak, matanya yang merah menatap Gus Ikdam dengan penuh harap. Ajari aku tentang kedamaian yang kau miliki. Ajari aku tentang kebenaran yang kau bawa." Senyuman Gus Ikdam merekah, wajahnya bersinar dalam cahaya fajar yang menyusup masuk ke dalam tenda. "Dengan senang hati, Hercules. Dengan senang hati." Beberapa hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat dalam diri Hercules. Ia menghabiskan waktunya mendengarkan ajaran Gus Ikdam, merenungkan makna kedamaian dan pengampunan. Hatinya yang dulu penuh amarah perlahan mencair oleh keteduhan kata-kata yang penuh hikmah. Para prajurit terkejut melihat perubahan itu. Hercules yang dulu garang dan penuh murka kini menjadi tenang dan bijaksana. Ia tak lagi memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan kelembutan dan kebijaksanaan yang mengagumkan. Namun, tidak semua orang menerima perubahan itu dengan lapang dada. Pilo yang terusir diam-diam kembali, menyusup ke dalam perkemahan dengan hati dipenuhi dendam.
Ia tak bisa menerima bahwa kekuasaan Hercules hancur oleh seorang tahanan yang dianggapnya lemah. Di tengah malam yang sunyi, Pilo menyelinap ke dalam tenda Gus Ikdam dengan belati terhunus. Matanya menyala dalam gelap, penuh kebencian yang tak terbendung. Kali ini kau tak akan lolos, Gus Ikdam. Kau akan mati di tanganku. Namun saat ia mengayunkan belatinya, tangan Hercules menangkap pergelangan Pilo dengan kuat. Mata Hercules memancarkan ketegasan yang tak tergoyahkan. Cukup, Pilo. Kebencianmu tak akan menyelesaikan apa-apa. Pilo berontak, namun genggaman Hercules terlalu kuat. Mengapa? Mengapa kau membelanya? Dia telah mencuci otakmu. Dia telah menghancurkan kekuasaanmu. Teriak Pilo penuh amarah. Hercules menggeleng pelan, wajahnya penuh belas kasih. Tidak, Pilo. Justru dia yang menyelamatkanku dari kehancuran. Dia menyelamatkanku dari diriku sendiri. Air mata mengalir di wajah Pilo, amarahnya berubah menjadi kepedihan yang mendalam. Aku hanya ingin kau tetap menjadi panglima yang kuat, yang ditakuti. Hercules memeluk Pilo erat, menepuk punggungnya dengan penuh kasih. Kekuatan sejati bukanlah tentang menakut-nakuti orang lain. Kekuatan sejati adalah saat kau bisa menguasai dirimu sendiri. Tangisan Pilo pecah dalam pelukan Hercules, melepaskan semua kebencian dan dendam yang selama ini membelenggunya. Matahari pagi menyinari perkemahan dengan hangat. Di bawah sinar keemasan, Hercules berdiri di samping Gus Ikdam. Wajahnya terlihat damai, matanya berbinar penuh harapan. Aku siap, ucap Hercules dengan suara tegas. Aku ingin menjalani hidup baru, dengan hati yang bersih dan jiwa yang damai. Gus Ikdam tersenyum lebar. Maka ucapkanlah dengan hatimu, dan kau akan menemukan kedamaian yang kau cari selama ini. Dengan suara lantang, Hercules mengucapkan syahadat, mengikrarkan keimanannya dengan penuh ketulusan. Cahaya fajar menyinari wajahnya yang kini bersinar dengan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Disinilah kisahnya dimulai, kisah tentang Hercules yang menemukan kekuatan sejati dalam kedamaian dan kebenaran. Tamat.